Hai, balik lagi di Rumah Tua. Kisah psikopat bukan hanya ada di film atau novel, tetapi juga bisa ditemukan di dunia nyata. Lanjutkannya nih, ada sosok Mary Bell yang sangat mencuri perhatian karena dia berhasil melakukan penghilangan nyawa terhadap 2 orang bocah pada tahun 1968 lalu. Dia melakukan perbuatan tersebut ketika dia masih berusia 11 tahun. Terus apa sih yang melatar belakangi Mary Bell melakukan tindakan penghilangan nyawa tersebut? Penasaran? Let's break it down. Salah satu kisah psikopat muda yang sudah menjadi pembunuh berantai ketika dia masih berusia 11 tahun. Berarti sekitar kelas 6 SD lah ya. Dia adalah Mary Bell, psikopat asal Inggris yang terbukti bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa 2 balita pada tahun 1968 lalu. Mary Bell adalah anak dari seorang wanita malam yang bernama Betty McCricket yang lahir pada tahun 1957 silam. Berarti kalau umurnya sekarang berapa tuh ya? 60-an lah ya. Ya 60-an lah. 60 enggak ya? 65. Kemudian siapa tadi nama maknya? Catherine dasmu. Betty McCricket. Siapa Catherine? Printer maknya. Kemudian Betty McCricket ini, mamanya si Mary Bell, menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Bell. Tetapi kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan baik-baik saja. Mereka tinggal di Scotswood, daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi di Newcastle, Inggris. Mary Bell ini pernah mengaku kalau ibunya pernah mencoba untuk membunuhnya. Dan di situ Mary Bell juga pernah bilang kalau dia menjadi korban pelecehan seksual. Nah, hal inilah yang membuat Mary Bell menjadi pembunuh berdarah dingin. Demam dia tuh, berdarah dingin. Psikopat merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang bisa membuat suatu individu melakukan kekerasan hingga pembunuhan demi kepuasan dirinya sendiri. Nah, sampailah pada pertengahan musim panas di tahun 1968 di Scotswood, London, Inggris, dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki di sebuah rumah kosong. Nah, diketahui anak laki-laki yang meninggal ini bernama Martin Brown. Dia masih berusia 4 tahun. Dia ditemukan terbujur kaku tidak bernyawa di sebuah bangunan kosong dengan darah dan air liur yang menetes di pipinya. Nah, usut punya usut nih, ternyata Mary Bell lah yang melakukan pembunuhan terhadap Martin Brown. Mary Bell menghilangkan nyawa Martin Brown dengan cara mencekiknya sampai tewas. Jasad Martin ini mohon maaf, batuk, minum dulu ya coy. Jasad Martin Brown ini ditemukan keesokan harinya. Karena cekikannya yang kurang kuat, makanya Mary Bell tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya Martin Brown. Nah, karena itulah polisi kesulitan untuk mencari tahu apa penyebab dari kematian bocah laki-laki berusia 4 tahun tadi. Karena tidak menemukan tanda-tanda bahwa dia dibunuh, polisi pun menyimpulkan bahwa kematian Martin Brown ini karena kecelakaan yang tidak disengaja. Setelah beberapa minggu dari penemuan mayat Martin Brown, polisi kembali dikejutkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki yang bernama Brian Howe yang masih berusia 3 tahun. Masih balita guys, dua-duanya. Lagi lucu-lucunya dibunuh. Brian ini ditemukan tewas di tempat di mana anak-anak biasa bermain di daerah Scotswood. Brian ini ditemukan dengan berbagai luka aneh yang ada di badannya nih. Ada bekas tusukan di pahanya, alat kelaminnya sebagian dimutilasi, dan rambutnya juga dipotong. Setelah beberapa hari mayat tersebut ditemukan, polisi baru sadar nih. Ternyata di bagian perut Brian Howe tadi ada tulisan huruf M yang diukir menggunakan benda tajam seperti gunting atau silet. Warga di daerah Scotswood pun panik karena melihat penemuan mayat anak balita dalam kurun waktu yang lumayan sebentar. Polisi pun mulai curiga dengan anak-anak yang bermain di daerah tersebut.
polisi-polisi itu mulai mengawasi gerak-gerik anak-anak yang ada di taman bermain itu. Nah, saat mengawasi, polisi mencurigai ada 2 anak yang bergerak-gerik aneh. Nah, tanpa berpikir panjang, akhirnya polisi memanggil 2 anak tadi untuk diinterogasi. Woi, sinilah. Mungkin gitu polisinya mungkin. Betapa terkejutnya polisi ketika mereka menginterogasi 2 anak yang mereka curigai tadi. Yang satu ya seperti yang kalian tahu ya dan kalian duga-duga itu Mary Bell, dan satunya lagi nama temennya ini Norma Bell, tapi dia sedikit lebih tua sih dari Mary Bell. Norma Bell ini berusia 13 tahun dan ketika diinterogasi dia kelihatannya sangat semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama polisi tadi. Nggak lama setelah interogasi itu, pada Desember 1968, Mary Bell dan Norma Bell diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah diamankan, mereka pun akhirnya menjalani persidangan. Nah, di dalam persidangan, Norma ini mengaku kalau dia sempat memohon kepada Mary Bell agar Mary Bell ini berhenti menyakiti Brian Howe yang berusia 3 tahun tadi. Tapi Mary Bell tetap nggak menghiraukannya. Malah Mary Bell mengancam si Norma kalau Norma ini sampai cerita tentang pembunuhan ini, dia akan melakukan hal yang sama yang dia lakukan ke Brian kepada Norma. Nah, setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, akhirnya Norma dibebaskan dari kasus tersebut. Sementara itu, Mary Bell yang mengaku membunuh hanya untuk kesenangan dirinya sendiri dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan dia dipenjarakan di penjara anak Red Bank Community Home. Nah, setelah berlama-lama, maksudnya tuh bertahun-tahun, akhirnya Mary Bell ini dibebaskan dengan syarat diawasi segala tingkah lakunya selama di masyarakat. Selain itu, Mary Bell juga diberikan identitas yang baru untuk memberinya kesempatan menjalani hidupnya yang baru dan melindunginya dari perhatian media. Mungkin pemerintah mau menjaga dia ya dari netizen-netizen yang mulutnya jahat. Mary Bell ini diketahui terpaksa berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, atau mungkin dari satu kabupaten ke kabupaten lain, atau dari satu kecamatan ke kecamatan lain untuk menghindari hantaman dan perhatian awak media. Sampai pada akhirnya di tahun 1984, Mary Bell dan keluarganya berhasil ditemukan oleh para media. Semua orang mengepung rumah Mary Bell dan mengatakan bahwa ingin Mary Bell untuk dihukum lagi. Namun netizen dan para awak media dibuat kecewa karena ternyata Mary Bell ini sudah dilindungi oleh negara karena masa tahanannya sudah berakhir dan dia pun memiliki hak untuk memulai kehidupan barunya terlepas dari masa lalunya yang kelam. Nah, kalian setuju nggak sih dengan keputusan dari pemerintah untuk membiarkan Mary Bell hidup enak setelah melakukan pembunuhan terhadap 2 orang balita yang masih berusia 3 tahun dan 4 tahun. Aku mau tahu dong pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa juga tulis di kolom komentar atau kirim ke email kita. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.